Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Di dalam dunia yang penuh dengan ketidakpastian ini, kiranya kita tetap semangat dan bersabar menantikan jawaban Tuhan. Karena firman-Nya dalam Yeremia 17 ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Mari kita berdoa sebelum merenungkan firman Tuhan. Bapa yang baik, kami berterima kasih untuk kebaikan Tuhan, kesetiaan Tuhan di dalam hidup kami. Kalau kami ada sampai saat ini, hanya karena kebaikan-Mu lah dan kemurahan-Mu. Sebentar kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, terangilah hati kami untuk boleh mengerti dan taat melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 9 ayat 32 sampai 35. Pada waktu itu Petrus berjalan keliling mengadakan kunjungan kemana-mana. Dalam perjalanan itu ia singgah juga kepada orang-orang kudus yang di Lida. Di situ didapatinya seorang bernama Eneas yang telah 8 tahun terbaring di tempat tidur karena lumpuh. Kata Petrus kepadanya, "Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Bangunlah dan bereskanlah tempat tidurmu." Seketika itu juga bangunlah orang itu. Semua penduduk Lida dan Saron melihat dia, lalu mereka berbalik kepada Tuhan. Dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 32-35 ini kita membaca Rasul Petrus setelah mengalami masa penganiayaan dan kondisi pada saat itu damai dan tenang. Dia bukannya beristirahat dan tidak tinggal diam, tetapi justru kesempatan itu dipakai oleh Petrus untuk berkeliling, mengunjungi jemaat dan memberitakan Injil. Di kota Lida, Petrus menjumpai seorang bernama Eneas yang sudah 8 tahun lumpuh. Dengan penuh kuasa dari Tuhan, Petrus berkata, "Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Bangunlah dan bereskanlah tempat tidurmu." Dan mujizat terjadi, kuasa Allah yang begitu besar sehingga Eneas sembuh dan bangun. Mujizat kesembuhan ini membawa dampak yang luar biasa. Tidak hanya Eneas yang bersukacita bersama orang sekitarnya, tetapi yang lebih daripada itu adalah dikatakan di dalam ayat 35. Banyak orang di Lida dan Saron melihat apa yang terjadi dan bertobat balik kepada Tuhan. Apa yang bisa kita pelajari dari firman Tuhan ini? Yang pertama, masa damai bukan berarti masa tenang dan tidak melakukan apa-apa atau diam. Tetapi Petrus memberikan contoh kepada kita bahwa memberitakan Injil supaya orang boleh mengenal Yesus dan percaya kepada Tuhan Yesus harus kita pergunakan. Petrus tetap melayani dan tetap bergerak. Kedua, misi itu adalah pelayanan holistik. Baik secara fisik seperti tadi Eneas mengalami kesembuhan, tetapi lebih daripada itu, jiwanya pun dan orang di sekitarnya terselamatkan. Inilah misi yang sesungguhnya. Bagaimana Yesus Kristus yang sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa setiap orang yang percaya kepadanya. Maka berita ini harus kita beritakan. Berapa banyak orang di sekitar kita yang belum mengalami keselamatan yang daripada Tuhan. Mari kita beritakan kasih Tuhan yang begitu luar biasa itu. Yang ketiga, kuasa Yesus tetap bekerja, tidak hanya pada masa Petrus, tetapi sampai kita pada saat ini, bagi setiap orang yang setia kepada Tuhan. Petrus lewat perkataannya mengingatkan Eneas dan setiap orang yang menyaksikan, bahwa bukan karena kekuatan dia, tetapi karena pertolongan Yesus Kristus, sehingga Eneas mengalami kesembuhan. Biarlah di dalam pemberitaan kita, di dalam kehidupan kita, orang melihat Kristus. Sehingga bukan kita yang dipuji, tetapi Tuhan yang ditinggikan. Mari kita belajar dari semangat Petrus. Gunakan setiap kesempatan untuk beritakan Injil. Lewat perkataan kita, lewat perbuatan kita, maupun lewat doa-doa kita, supaya semakin banyak orang percaya kepada Tuhan Yesus. Mari kita gunakan setiap kesempatan kita beritakan Injil keselamatan. Mari terus menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Ketika mengunjungi orang sakit, ketika memberikan pertolongan, ketika berkata-kata. Sungguh
nama Yesus yang disanjung tinggi. Jika kita sungkan saat ini untuk memberitakan Injil, setidaknya mari kita doakan supaya orang-orang yang kita kenal, yang kita tahu mereka belum mengalami keselamatan, waktunya Tuhan membuka hati mereka lewat kita atau lewat orang lain, mereka mendengar Injil dan membawa mereka percaya kepada Kristus. Mari semangat terus menjadi saksi Kristus, dan marilah setia dalam segala keberadaan kita untuk terus memberitakan Injil. Maka Allah sumber hikmat, sumber kuasa yang akan menolong dan memakai kita. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini boleh mengingatkan kami bahwa biarlah di dalam segala perkataan kami dan juga di segala perbuatan kami, sungguh Kristus yang ditinggikan. Tapi lebih daripada itu, beri kami hikmat, beri kami keberanian untuk menolong orang lain, boleh mengenal bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.